وذوقوا فلن نزلكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih kepada Safi sebelumnya ya udah membacakan tilawah ya. Dengan dibacakannya tilawah ini udah semakin adem gitu ya. Dibacainnya satu surat nggak tuh ya sama Safi ya? Kurang apa lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakan kita menjadi adem ya dan dalam sesi diskusi nanti ya kita juga adem gitu ya, nggak mengedepankan emosi-emosi kita, ego-ego kita gitu, tapi kita mengedepankan helikopter view kita seperti itu. Baik, selanjutnya ketika memang kita udah buka ya dengan tilawah, maka kita akan mendengarkan ataupun menyanyikan ya lagu Indonesia Raya agar kita serentak sama-sama mengingat dan juga mengenang ya jasa-jasa pahlawan kita ya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kita pada hari ini sebagai pemuda-pemudinya ya menjadi sebuah usaha ya pada malam hari ini di segala macam opmawa ya untuk mensyukuri kemerdekaan itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan ya sama-sama ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik ya, kita sama-sama kita dengarkan
dan juga kita nyanyikan bersama ya lagu Indonesia Raya. Semoga pada malam hari ini menambah jiwa nasionalis kita gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan ada sambutan ya, beberapa patah kata yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Legislasi MTM UNJ ini ya. Ini orangnya bukan main-main gitu ya, udah melalang buana di UNJ ya. Pada Ami udah ready Ami? Cek suaranya masuk nggak? Oke, masuk. Jelas kok suaranya. Pada Ami Amalia ya, sama-sama kita sambut ya dengan ikan Viva Legislativa. Viva Legislativa. Viva. Terima kasih. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Semoga kita karena kita bisa berkumpul ya di malam hari ini dari teman-teman Opmaos ONJ, baik dari teman-teman legislatif ataupun teman-teman eksekutif ya. Gitu. Dan yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman MTM UNJ khususnya Badan Legislasi yang telah menyelenggarakan PT1 ya, revisi PO Pileg pada malam hari ini. Saya Ami Amalia dari Badan Legislasi MTM UNJ 2021. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari Badan Legislasi mengucapkan terima kasih banyak dan harapannya untuk revisi ya pada malam hari ini ya, yaitu di pertemuan pembicaraan tingkat 1 yang mungkin nanti selanjutnya akan ada proses selanjutnya ya, yaitu ada PT2 dan juga nanti ada yang lain-lainnya kayak gitu. Ya perlu teman-teman ketahui ya untuk mengingat kembali bahwa MTM UNJ pada tahun ini ya mempunyai beberapa prolegnas yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti ya, yaitu PT1 tentang PO Permus. Ya, dan hari ini, malam ini itu kita akan membahas tentang PO Pemilu Legislatif ya. Seperti itu. Dan untuk yang lainnya kita sudah menyelesaikan ya untuk PKBM itu sendiri. Kayak gitu di RKB. Dan harapannya dengan adanya revisi pada tahun ini ya untuk PO Permus dan PO Pileg itu bisa menyempurnakan ya peraturan yang ada sebelumnya dan sesuai kebutuhan teman-teman yang ada gitu ya, teman-teman di UNJ kayak gitu. Karena kalau misalnya kita mengubah tapi dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan dari teman-teman ya istilahnya belum maksimal gitu ya dari revisi-revisi yang mungkin udah pernah dibahas gitu ya sebelumnya, baik tahun-tahun sebelumnya ataupun pada saat hearing gitu ya sebelum adanya PT1 pada hari ini gitu. Dan harapannya malam ini teman-teman bisa memberi feedback dan juga usulan-usulan, dan ketika nanti ada usulan dari teman-teman balik, teman-teman bisa bantu untuk memberikan feedback ya, tanggapan ataupun nanti ada lagi gitu ya tambahan untuk di dimnya kayak gitu. Karena baik lagi untuk PO Pileg ini banyak gitu ya teman-teman tuh di legislatif belum pada paham juga gitu. Jadi harapannya mungkin sebelum ini ada hearing itu supaya teman-teman paham, dan ketika ada PT1 pada malam hari ini tuh teman-teman bisa lebih interaktif ya kepada teman-teman MTM khususnya di Badan Legislasi. Itu aja mungkin dari saya, semoga semoga bisa sesuai dengan harapan kita bersama dan khususnya dari teman-teman MTM UNJ itu sendiri. Itu aja mungkin, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kepala Badan Legislasi MTM UNJ 2021, yang Amalia sudah memberikan sepatah dua kata untuk
untuk membuka ya rangkaian dari acara PT1 malam hari ini ya. Selanjutnya tadi udah disampaikan ya sama Ani, bahwasanya hari ini tentang PO Pileg ya sama-sama kita coba maksimalkan ya bahasanya gitu ya, dari mulai rangkaian kita hearing ya, balik MT-UNJ ini hearing sampai pada proses tahapan malam ini ya, pembicaraan tingkat 1. Sama-sama kita coba reminder kembali gitu ya, pada saat hearing kemarin apa yang memang sudah disampaikan dan juga didiskusikan itu bisa dicatat, dan sekiranya memang tidak ada di daftar inventaris masalah itu bisa didiskusikan pada malam hari ini gitu ya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, mungkin langsung aja saya serahkan kepada pengantar musyawarah ya yang akan membacakan daftar inventaris masalah ya terkait PO dari Pileg itu sendiri ya. Silakan kepada Ajeng dan Lintang. Udah ready, udah siap? Udah ready. Oke, silakan ya Ajeng. Oke, sip. Nah, terima kasih ya untuk Bang Idam atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama alhamdulillah ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir ke PT1 Jilid 2 gitu, yang kemarin membahas tentang permus, sekarang kita membahas tentang PO Pileg. Ya, mungkin ini akan ada ya yang sedikit menyerempet ke Pileg atau pemilu eksekutif gitu. Harapannya teman-teman bisa memberikan feedback gitu ya, tadi yang sudah dinotis kita sama Bang Idam. Jadi nggak cuma diam aja gitu, tapi boleh kalian menotis atau mengkritisi dari isi PO yang mungkin ketika hearing ada yang terlewat atau terlupa, nggak apa-apa, silahkan. Jadi suara kalian boleh gitu disuarakan selebar-lebarnya. Oke, mungkin langsung aja pada operator untuk menampilkan DIM-nya. Ya, oke. Ini merupakan format dari daftar inventaris masalah ya, yang tentunya aja sebelum membuat ini kita punya prosedur yaitu hearing. Nah, makanya untuk teman-teman legis daerah nih, fakultas maupun prodi yang kemarin ikut hearing, ya insya Allah semua keresahan kalian sudah ada di sini. Oke, yang pertama itu ada di pasal 11 ya. Pasal 11. Ya, ini PO Pileg ya. PO Pileg PO nomor 4, pemilihan anggota legislatif. Kalau teman-teman bisa sambil dibuka gitu. PO-nya udah di-share ke room chat Zoom. Ini terlalu bawah, Ki. Ke atasan deh, Ki. Nah, ini ada. Oke, saya bacakan dulu ya naskah awalnya draft PO Opmawa WNJ tentang Pileg. Nah, yang itu ada di pasal 11, ayat pertama berbunyi utusan daerah yang dimaksud pasal 6 ayat 4, pasal 9 ayat 3, dan pasal 10 ayat 2 adalah mahasiswa yang diutus oleh lembaga eksekutif daerah dengan pertimbangan lembaga legislatif daerah untuk mengisi kekosongan kursi MTM UNJ dengan memenuhi syarat yang ada pada peraturan Opmawa mengenai susunan dan kedudukan lembaga legislatif mahasiswa pusat dan daerah. Ayat 2, utusan daerah diusulkan maksimal 10 hari kerja setelah masa pengumutan dan perhitungan suara. Ayat 3, utusan daerah yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 7. Ayat 4, utusan daerah yang akan diberikan pada MTM UNJ wajib disetujui oleh lembaga legislatif pada tingkatannya dan ketua fraksi MTM yang bersangkutan. Ke bawah lagi. Nah, ayat 5, utusan daerah yang diterima KPU langsung ditetapkan sebagai anggota MTM UNJ. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai peserta
anggota MTM UNJ diatur dalam PKPU UNJ. Ya, ini pasalnya bersangkutan gitu ya, ke pasal 6, pasal 9, dan pasal 10. Makanya untuk teman-teman, mungkin karena operatornya nggak bisa gitu ya, menampilkan PO-nya karena memakan waktu, teman-teman bisa gitu sambil dibuka secara mandiri. Apa itu bunyinya yang di pasal 6, pasal 9, dan pasal 10, yang tentunya aja berkaitan dengan keanggotaan ya, keanggotaan dari badan legislatif itu sendiri, baik di MTM, BPM, maupun di DRPM atau LLMP. Ke atas lagi, Ki. Nah, ini usulan dari MTM UNJ tahun 2021 yang tentunya saja sudah melewati hasil hearing. Pasal 11, ayat 1, 2, 3, dan 4 itu masih sama bunyinya. Terus bawah lagi, Ki. Nah, kita ada penambahan pasal, yaitu pasal, penambahan ayat, yaitu pada ayat 5, ini ditegaskan lagi bahwa utusan daerah yang dimaksud pada ayat 4 memiliki tanggung jawab kepada konstituen dan opmawa daerah yang diwakili dan dapat diajukan untuk melakukan mekanisme recall ketika utusan daerah tersebut menyalahgunakan wewenang. Nah, selanjutnya pasal 6 yang tadinya pasal yang tadinya pasal 5 turun ya jadi pasal 6. Nah, di sini saya mau menjelaskan gitu. Mungkin share screen-nya itu di tengah-tengah gitu, bisa nggak? Jadi masih berkaitan. Stop. Ya, kalau kita lihat ya, itu kan ayat 5 ini bersangkutan sama ayat 4 ya. Ayat 4 tuh bunyinya utusan daerah yang akan diberikan kepada MTM UNJ wajib disetujui oleh lembaga legislatif pada tingkatannya dan ketua fraksi MTM yang bersangkutan. Nah, ini mengenai kedudukan gitu ya, kedudukan utusan daerah tuh sebenarnya dia bertanggung jawabnya kepada siapa sih? Utusan daerah tuh milik siapa sebenarnya? Nah, di sini saya mau meluruskan bahwa yang seperti yang kita tahu ya, kalau masuk legislatif itu ada 2 jalur. Untuk fakultas dan univ itu ada pemilu dan juga ada lewat utusan daerah. Nah, kalau pemilu itu dia sifatnya independen atau sendiri, dia membawa perseorangan. Ya, perseorangan gitu. Dia berarti dia bertanggung jawab pada konstituen atau pendukungnya. Nah, itu berarti kalau misalkan dia mewakili prodi, berarti dia bertanggung jawab pada prodi gitu. Bertanggung jawab pada konstituen yang ada di prodi. Nah, sedangkan untuk utusan daerah, ini selain konstituen, itu ada juga opmawa daerah yang dia wakili. Misalnya, ketika saya mewakili prodi saya, pendidikan khusus. Nah, itu saya lewat utusan daerah. Jadi, saya bertanggung jawab pada konstituen yang ada di prodi pendidikan khusus dan juga opmawa, BMP maupun LLMP yang ada di sana. Jadi, ketika saya menyalahgunakan wewenang, seperti saya ghosting atau saya membuat peraturan yang hanya mementingkan fakultas tertentu atau bahkan saya sendiri, nah itu opmawa PKH atau pendidikan khusus itu bisa gitu merecall saya, menarik kembali. Jadi saya sudah tidak lagi berada di MTM karena saya dianggap merugikan kayak gitu. Jadi ini juga saya breakdown lagi ya, kenapa yang jadi anggota yang jadi ketua legislatif ya, baik itu MTM, BPM maupun yang di prodi, itu kenapa lewat pemilu gitu, yang lewat pemilu karena mereka independen, mereka tidak bisa diganggu gugat gitu keadaannya. Sedangkan yang lewat utusan daerah tentu saja dia membawa nama opmawa daerah yang diwakili. Nah, tentu saja ini bersifat mutatis mutandis untuk ketentuan di prodi atau fakultas kayak gitu. Berarti dia udah istilahnya udah pakem lah ya.
gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan atau ada yang kurang? Silakan ya, saya kasih waktu nih. Kalau sekiranya udah cukup atau bagaimana, bisa kok dikasih feedback-nya. Ya, Jeng, paling mau nambahin dikit, Jeng. Kenapa, Bang? Ya, tadi udah dinotis ya sama Ajeng tentang penjelasannya. Ini kan di pasal 4 dan 5 ini kan konteksnya untuk MTM ya, teman-teman ya. Tapi lagi-lagi di sini saya mau menotis bahwasanya untuk di fakultas ataupun di prodi ini sifatnya mutatis mutandis. Artinya memang merujuk kepada yang umum gitu yang di MTM ini sendiri. Gitu. Jadi sewaktu-waktu memang nanti di fakultas misalnya nih ya caleg yang pakai utusan daerah lewat jalur utusan daerah, nah itu bisa konteksnya sama seperti ini. Gitu. Jadi poin penting teman-teman, Opnawa Prodi ya itu menjadi satu peran yang sangat penting ya dalam mengawasi calon yang diwakilin gitu ya, dan itu harapannya bisa meningkatkan komunikasi lebih lanjut dari Opnawa Prodi ke orang-orang yang mewakili prodinya itu sendiri. Itu sih paling kalau dari gua. Penjelasan tambahannya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan PO Pileg. Teman-teman ada yang masih mau didiskusikan? Atau mau lanjut dulu nih ke yang kedua? Gimana? 1, 2, lanjut dulu aja Kak. 3, oke lanjut. Sip. Ke bawah. Rizky. Oke, ke bawah Ki. Oke, ini yang kedua ini ada di pasal 30 gitu ya. Kalau teman-teman lihat, pasal 30 itu apa namanya? Pasal yang draftnya itu ayat 1, dana kegiatan kampanye calon anggota MTM UNJ, BPMF UNJ, dan lembaga legislatif mahasiswa prodi menjadi tanggung jawab para calon anggota. Ayat 2, dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari A. Calon anggota tersebut, B. Sumbangan yang sah menurut perundangan Opmawa UNJ, C. Sumbangan perseorangan. Nah, ayat 3, dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa uang, barang, dan atau jasa. Ayat 4, dana kampanye berupa sumbangan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat 2 dicatat berdasarkan harga pasar pada saat sumbangan itu diterima. Ayat 5, dana kampanye sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan pembekuan yang ditentukan oleh PKPU. Nah, ayat 6, dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak boleh melebihi 1 juta rupiah untuk setiap orang atau institusi. Ayat 7, laporan dana kampanye yang diterima panitia KPU bersifat terbuka untuk umum dan disosialisasikan kepada halayak umum. Oke, ini pasal 30 saya rasa di PO Pilex ada ya tentang dana kampanye gitu. Ya, mungkin bisa di itu. Nah, ini ada DIM-nya gitu ya, usulan dari baleknya, balek MTM, yaitu ada di ayat 2. Ayat 2 itu ditambahkan gitu ya poinnya ya, yang tadinya dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari A. Calon anggota,
B. Sumbangan yang sah menurut perundangan Ormawa UNJ. C. Sumbangan perseorangan. D. Sumbangan institusi atau lembaga resmi di lingkungan kampus. Nah, ini kita penambahan poin. Nah, ini maksudnya apa sih? Sumbangan institusi atau lembaga resmi di lingkungan kampus. Nah, ini sumbangannya itu nggak cuma perseorangan aja ya, teman-teman. Jadi, institusi yang resmi nih di UNJ, misalnya kayak institusi UPT, ya UPT, terus ada juga mungkin dari bahasa atau bagaimana. Nah, itu bisa gitu. Mereka menyumbang untuk calon legislatif gitu, calon legislatif untuk berkampanye. Nah, mungkin di Pilex juga ya, Pilex juga ada gitu mengenai dana ini, dan juga bisa sumbangannya lewat institusi atau lembaga resmi yang ada di lingkungan kampus. Nah, kampus ini UNJ ya. Nah, ini lembaganya resmi, jadi yang diakui lah oleh UNJ. Kayak gitu. Terus ada lagi di ke bawah, Ki. Nah, di ayat 6, itu kan tadinya bunyinya gini ya, dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak boleh melebihi 1 juta rupiah untuk setiap orang atau institusi. Nah, ini kami ubah gitu redaksinya dari untuk jadi dari. Jadinya dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak boleh melebihi 1 juta rupiah dari setiap orang atau institusi. Nah, ini perubahan, bisa jadi perubahan esensi ya, atau perubahan sudut pandang gitu. Jika yang tadinya kalau pakai untuk, itu kan point of view-nya itu ya, jadinya ke calon gitu. Wah, calonnya berarti nggak boleh nih dia nerima sumbangan lebih dari 1 juta. Berarti misalnya ada 5 lembaga yang menyumbang untuk dirinya, tapi sumbangan tersebut kelimanya itu nggak boleh lebih 1 juta. Berarti 1 juta dibagi 5 lembaga itu gitu. Kalau misalkan di di draft yang sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud itu adalah bahwa setiap perseorangan atau institusi yang mau nyumbang itu boleh berapa aja asal kurang dari 1 juta atau 1 juta gitu. Jadi setiap calon bisa nerima banyak sumbangan asal dari yang nyumbang itu nggak boleh lebih dari 1 juta. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi dapat dipahami ya untuk dana kampanye ini, dan ini saya rasa juga ada gitu di Pilex ya, di PO Pilex, pemilihan umum eksekutif gitu. Ya, ada yang ingin tanyakan atau mau lanjut? Atau ada yang mau ditambahkan dari MTM? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Mentari feedback-nya. Jadi yang di pasal 30 itu ada 2 ya, ada 2 poin. Yang pertama itu penambahan poin, yang kedua itu perubahan esensi. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, di pasal 33. Nah, ini. Pasal 33 mengenai kampanye. Dalam kampanye dilarang A. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau calon anggota pemilu lainnya. B. Mencari dukungan yang mengatasnamakan individu atau lembaga atau organisasi mahasiswa yang resmi di UNJ. C. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa. D. Mengganggu ketertiban umum. E. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan atau calon anggota pemilu. F. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. G. Berkampanye di tempat berikut. 1. Musola atau masjid. 2. Ruang dosen dan karyawan UNJ.
3. Ruang sekretariatan Opmawa. 4. Tempat-tempat lain yang ditentukan oleh KPU tiap tingkatan. Bawahnya ada lagi nggak? Oke. H. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya. I. Memasang bahan kampanye di luar lingkungan UNJ. Nah, ini ruang lingkup kampanye gitu. Saya rasa di Pilex juga ada. Dan coba di scroll itunya. Nah, ini ada perubahan ya. Ada perubahannya pada pasal 33 itu di poin G, yaitu berkampanye di tempat-tempat yang satu nih yang tadinya musola dan masjid diganti tempat ibadah. Ya, mungkin pada saat pembuatan PO ini di UNJ tempat ibadahnya baru musola ya atau masjid. Tapi kita nggak tahu gitu ke depannya apakah UNJ akan membangun tempat ibadah lain seperti gereja, pura, dan lain sebagainya, kan nggak tahu ya. Yang jelas di tempat ibadah ya memang dilarang gitu. Dilarang untuk berkampanye. Yang selanjutnya bisa dilihat ya, yang kedua ruang dosen dan karyawan, terus ruang sekret, terus tempat-tempat lain yang ditentukan oleh KPU tiap tingkatan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang kuning apa ya? Perubahan ya? Atau apa coba? Ya, penghapusan redaksi atau esensi. Nah, itu redaksinya yang tadinya cuma musola dan masjid, tapi di general lagi gitu, jadi tempat ibadah. Ya, seperti itu teman-teman. Harusnya merah ya, Jeng. Kenapa? Harusnya merah ya, Jeng. Iya, harusnya merah. Diganti aja Daki. Maaf. Bisa nggak? Oke, seperti itu teman-teman. Daftar inventaris masalah PO Pileg gitu. Yang mungkin ada beberapa yang nyambung gitu ke PO Pilex. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin bersaran, bertanya, atau menambahkan gitu? Kalau kemarin hearing tuh masih belum kepikiran, tapi sekarang kepikiran lagi, boleh ya, silahkan teman-teman. Ya, Kak Mentari. Boleh. Ya, sebelumnya makasih ya atas kesempatannya Ajeng dan teman-teman yang lain. Sebelumnya suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Oke. Izin saran dan kasih tanggapan Ajeng. Tapi sebelumnya boleh ke atas nggak ke pasal 11 yang penambahan ayat 5? Ya, izin tanggupin Ajeng. Kalau menurut aku pribadi, untuk ayat ini sebetulnya lebih cocok jadi penambahan ayat di PO Susduk. Kenapa? Karena kalau lihat dari redaksinya dan lihat dari apa yang udah jelasin sama Ajeng tadi, ini kan terkait kalau misalkan ada utusan yang udah ibaratnya udah menjalankan nih, misal setengah kepengurusan di MTM, terus tiba-tiba dia penyalahguna wewenang. Artinya kan ini pasca pileg ya. Kalau menurut aku pribadi ini kurang pas atau kurang apa ya? Kayak ganjil aja kalau misalkan ini di pileg gitu, karena pileg ini kan konteksnya pemilihan umum legislatif kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku pribadi lebih menyarankan untuk penambahan ayat ini di PO Susduk gitu. Nah terus tapi kalau emang sekiranya ya menurut teman-teman enggak kok emang urgent ini penting ada di pileg, nggak apa-apa, itu tanggapan aku aja. Sama ini sih Jeng terkait mekanismenya itu berpacu di PKPU atau ada di penjelasan PO lainnya terkait mekanisme recall itu sendiri, misalkan kayak ada ketentuan waktunya ataupun alur-alurnya kayak gitu. Itu sih yang mau aku tanyain. Makasih. Oke, makasih Kak Mentari atas tanggapannya ya dan pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu. Nah, jadi saya ingin membuat alasan ya. Jadi ada alasannya nih Kak Mentari. Saya setuju kok, saya setuju dengan tanggapannya Kak Mentari. Mungkin pada ayat 5 ini cocok gitu di PO Susduk ya.
Tapi saya punya alasan tersendiri gitu, kenapa di PO Pileg ini juga harus ada. Karena ya lagi-lagi gitu, biar si caleg, calon legislatifnya ini paham gitu ya kan, paham dan bisa bertanggung jawab lah, atau ada gambaran gitu, wah kalau misalkan saya ngambil utusan daerah, saya harus bersikap kayak gimana nih, karena kan beda ya jalur pemilu dan jalur daerah tuh bagaimana. Nah mungkin ini juga bisa menjadi apa ya istilahnya tuh kayak gambaran gitu ke caleg-caleg nih yang mau ngambil kursi utusan daerah, ternyata ada loh ternyata ada loh ketua BEM atau Opmawa daerah itu punya kekuasaan untuk menarik kembali gitu ketika orang tersebut dianggap menyalahgunakan wewenang kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih untuk notice gitu pada caleg, wah saya udah ngambil utusan daerah, berarti saya nggak boleh main-main nih kayak gitu. Tapi bukan berarti yang pemilu juga boleh main-main ya, nggak juga gitu ya kan? Karena kalau misalnya kita udah berani untuk mengambil berkas gitu, mau jalur putusan daerah maupun pemilu, ya mau nggak mau kita harus selesaikan apa yang kita ambil, seperti itu, Kak Mentari. Mungkin untuk di PO Susduk, pasal ini mungkin akan ditambahkan lagi ya, dengan redaksi yang beda gitu menurut saya. Tapi tetap kok esensinya sama gitu. Kalau putusan daerah ini, biar teman-teman tuh nggak bingung gitu. Wah, utusan daerah tuh ngapain sih? Wah, ternyata dia punya tanggung jawab juga nih ke Otmawa, selain kepada mahasiswa umum, seperti itu. Nah, terus tadi yang mekanisme recall ya. Mekanisme recall itu, kalau nggak salah itu saya pernah lihat deh di PO Susduk deh kalau nggak salah ya nggak kami. Lupa deh waktu itu pernah gitu baca nge-recall orang. Nah ya, benar di Susduk dan di Tatip gitu. Di Susduk ada tentang tata cara nge-recall, bahkan untuk anggota yang PAW gitu ya, pergantian awal waktu, itu juga ada tata caranya gitu. Kalau nggak salah di pasal 124, pokoknya 120-an lah, 120-an ke bawah itu ada komentari tentang tata cara gimana nge-recall, terus gimana mensidang PAW dan lain sebagainya. Terus juga didukung sama Tatip. Nah, Tatip ini kan istilahnya kayak kebijakan daerah ya, kebijakan daerahnya masing-masing gitu. Gimana nih caranya nge-recall atau gimana, tentu aja mungkin caranya MTM di Tatip tuh seperti ini, atau bisa jadi di daerah itu beda atau sama kayak gitu. Biasanya sih turunan sih. Ya, kayak gitu komentari. Semoga bisa menjawab. Ya, sama-sama komentari. Ya, teman-teman ada yang ingin didiskusikan kembali? Ya, teman-teman. Yang kemarin hearing, atau mungkin dari teman-teman eksekutif ada nggak nih? Dari teman-teman eksekutif mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, yuk teman-teman. Dari Prodi juga boleh nih, dari lembaga Prodi, Lemlek Prodi, atau eksekutifnya mengenai ini nih yang nyenggol-nyenggol nih dana kampanye, terus debat kampanye, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, atau mau sharing juga nggak apa-apa.
Oke, dari FE belum ada. Ya, dari fakultas lain gimana? BEM FE bilang belum ada yang ingin tanyakan. Terus mungkin dari BEM FT ada nggak FT? BEM atau BPM-nya? Ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan kembali? Bisa kasih feedback ya untuk FT. FT ada nggak sih? Oke, dari BPM-nya cukup. Oke, FT, FE cukup. FIS ada nggak? Ayo dari BEM FIS atau BPM FIS? Atau prodi yang ada di FIS, BLM maupun DPM, LLMP? Ingin ditanyakan atau didiskusikan? Dari BEM dan BPM FBS? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Oke, dari PBSI cukup. Mantap. FIP? BM FIP atau BPM FIP? Atau prodi yang ada di FIP? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari PKH cukup. Siapa lagi nih yang belum disebut nih? FE, FIP, FIS, FBS. FIK ada nggak? BPM FIK atau BM FIK? Hadir Kak, hadir. Gimana, Safi? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau ditambahin? Hilang Kakak, dia. mau nanya nih Kak, yang Iya. mengenai kan utusan daerah. Itu kan eh, yang gimana yang kita ketahui ya di Amerika tuh nggak ada perwakilan dari setiap PLMP ya, yang seperti di mana di fakultas lainnya itu di Amerika kan belum ada. Itu apakah boleh Kak? Dia mencalonkan diri melalui prodi, tapi tidak ada, cuman hanya kesetujuan dari BPM yang ada di fakultasnya. Nanti gimana? Oke, ini ya, Syafi. Aku jawab nih. Biasanya ini mekanismenya ada di PKPU gitu. PKPU WNJ ya, kalau misalnya dia mau ke MTM itu ada di PKPU WNJ nih. Dan di sini ada nih aku notis ya. Bentar. Bisa tinggal nih anotit. Nah, ini aku notis nih yang pasal yang ayat 4 nih. Nih, utusan daerah diberikan pada MTM-WNJ wajib disetujui oleh lembaga legislatif pada tingkatannya dan ketua fraksi MTM yang bersangkutan. Jawabannya adalah boleh. Nah, yang penting ada ketua fraksinya nih, atau yang mewakili di MTM. Kayak gitu. Biasanya juga, saya sih waktu kemarin, waktu utusan daerah itu minta tanda tangan juga sama ketua BMP, ya, ketua BEM Prodi gitu. Jadi jawabannya adalah boleh, Safi. Gimana? Dari dipahami belum?
Cukup, Jung. Oh, Ya, kenapa kami? Udah cukup jelas banget buat Safi itu. Ya, oke, baik. Safi, lu kalau nggak jelas, parah banget sih, Safi. siap Kak. Udah. Oke. Nah, gitu dong. Udah siap Kak. Udah jelas Kak, maaf Kak. Oke, mantap. Ditunggu ya, Safi, BPM FIK 1-nya. Sip. Mantap. Oke, sekarang dari BPM Psikologi dan BEM Psikologi ada nggak? Ada, oke. Sambil menunggu, mungkin dari perwakilan BEM UNJ ada? Ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Soalnya ini juga menyangkut ya, juga nyerempet-nyerempet nih ke pileg nih. Pilex ya, pilex. Pemilihan umum eksekutif gitu. Mungkin bisa itu apa, Rizky? Di scroll ke bawah gitu. Nah, pelan-pelan aja, Ki. Santai aja. Ya, mungkin teman-teman bisa dibaca lagi sebelum akhirnya saya putuskan gitu bahwa DIM ini sudah disepakati bersama. Ke bawah, Ki, coba pelan-pelan aja. Ya, boleh ke bawah lagi. Nah, ini ada itunya ya, ada labelnya gitu. Di mana yang harus dirubah, ditambahkan atau dihilangkan. Kalau merah itu perubahan, kuning itu penghapusan redaksi atau esensi, kalau biru itu penambahan redaksi gitu, atau pasal atau ayat atau poin. Ya, gimana? Dari BEM Psikologi dan BPM Psikologi, boleh feedback ya? Ada nggak sih orangnya? Saya lihat sih nggak ada. Nah. Oke. Mungkin dari perwakilan BEM UNJ? Oke, psikologi cukup. Mungkin dari BPM-nya nih, bintang. Entah. Oke, dari BEM UNJ gimana? Yang pasal 33 dan pasal 30 ini juga itu nih. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Ida dari BEM UNJ sudah menyampaikan feedback ya. Oke, maka dari itu saya akan membacakan kembali usulan daftar inventaris masalah dari MTM. Ke atas, coba Ki. Oke, saya akan membacakan ya di usulan MTM ya, pasal 11 ayat 1 yang penambahan ayatnya ya. Penambahan ayatnya yaitu ada di ayat 5. Putusan daerah yang dimaksud pada ayat 4 memiliki tanggung jawab kepada konstituen dan opmawa daerah yang diwakili dan dapat diajukan untuk melakukan mekanisme recall ketika utusan daerah tersebut menyalahgunakan wewenang. Nah, lanjutnya ada di pasal 30 yang mengenai dana kampanye. Oke, ini penambahannya ada di ayat 2. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari A. Calon anggota tersebut, B. Sumbangan yang sah menurut perundangan Opmawa UNJ, C. Sumbangan perseorangan, D. Sumbangan institusi atau lembaga resmi di lingkungan kampus. Nah, ini penambahnya di poin D ya, ada sumbangan institusi atau lembaga resmi di lingkungan kampus. Oke, selanjutnya masih di pasal 30. Ini ada di ayat 6.
Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak boleh melebihi 1 juta rupiah dari setiap orang atau institusi. Ya, ini kita merubah sudut pandang ya, dari yang tadinya penyumbang jadi yang disumbang gitu. Sorry. Dari yang disumbang jadi penyumbangnya. Nah, nggak boleh lebih dari 1 juta, oke? Sip, ke bawah. Pasal 33. Ini ada perubahan redaksi gitu di poin G dalam larangan dalam kampanye, yaitu berkampanye di tempat-tempat berikut. 1. Tempat ibadah. 2. Ruang dosen dan karyawan UNJ. 3. Ruang sekretariat Opnawa. 4. Tempat-tempat lain yang ditentukan oleh KPU setiap tingkatan. Nah, yang tadinya ini nih, yang nomor 1 ini musolah dan masjid, diganti dengan tempat ibadah. Seperti itu, teman-teman. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ingin dibahas, maka gimana nih teman-teman? Sepakat nggak nih kira-kira mengenai usulan dari Badan Legislasi MTM UNJ? Ya, teman-teman bisa memberikan feedback ya. Oke, baru 1 orang, baru 3 orang nih. Ayo, yang lain. Dari 50, berarti 3/50. Oke. Masih tunggu ya, teman-teman. Nah, tunggu feedback-nya untuk kita sepakati bersama. Oke, yuk. Yang eksekutifnya juga boleh yuk. Jangan cuma legisi aja, nggak apa-apa eksekutifnya. Ya, 1, 2. Oh, oke. Gusti Andri, tolong ya di rename namanya. Saya nggak tahu nih, kamu dari Legis apa dari Exe. Dan ngaku-ngaku aja kamu. Ditunggu. 1, 2, 3. Oke. Dengan ini ya, dari feedback teman-teman, maka dapat disepakati bersama usulan MTM, balik MTM UNJ mengenai PO Opmawa nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota lembaga legislatif mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, bisa disepakati bersama. Oke, ini nggak perlu ketok palu kan ya? Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke pewara kita, Idam Khalid. Idam Khol. Oke. Saya belum nyalain kameranya. Oke. Terima kasih kepada Ajeng ya yang sudah membawakan ya tentang diskusi ya terkait daftar inventaris masalahnya. Memang kita tadi lihat ya, daftar inventaris masalahnya nggak banyak, cuma tetap teman-teman itu walaupun nggak banyak merubah satu apa bahasanya cara dari utusan daerah itu sendiri ya, terlebih dari yang tadi diskusikan itu cukup berpengaruh sekali gitu ya dengan yang hari ini keberlangsungan di lembaga legislatifnya itu sendiri. Baik, jika memang sudah selesai maka kita akan ke agenda selanjutnya
Itu agenda selanjutnya adalah akan ada doa penutup ya. Doa penutup yang akan disampaikan oleh Safi lagi. Ya, Safi gimana? Udah ready Safi? Udah ya, Safi ya? Oke. Waktu dan tempat, dipersilakan Safi. Baik, saya akan barukan berdoa menurut sejarah Islam, maka yang menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان. Allahumma inna alhamdulillah fi ni'matin wa afiyatin wa atimna alayya ni'maka wa afirataka wa syukraka fid dunya wal akhirah. Allahumma a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal hazzi wal kasal wa a'udzubika minal jibni wal Rabbana Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Safi yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang memang udah kita diskusikan, kita perbincangkan pada malam hari ini membawa kebaikan ya, khususnya untuk organisasi pemerintahan mahasiswa yang ada di UNJ ke depannya ya. Bersama-sama kita bisa berkolaborasi memajukan Universitas Negeri Jakarta. Baik, karena memang kita sudah ada di akhir acara, ya maka izinkan saya untuk akhirnya pamit undur diri ya, dan juga sama-sama kita tutup ya untuk diskusi di pembicaraan tingkat 1 ya mengenai Peraturan Ormawa nomor 4 tahun 2017 tentang pemilihan legislatif ya, dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Idham Khalid selaku pembawa acara pada hari ini. Izin pamit undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, sambut pekikan saya Viva Legislativa. Viva Legislativa. Legislativa. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan ya. Silakan bisa melanjutkan. Foto bersama dulu dong. Ini nggak putu-putu, Mas Jam. Jam, dokumentasi dong Jam. Jangan keluar Masih dulu ya ya? teman-teman. Sebelumnya kita foto dulu ya. Iya Mas Jam, foto dulu dong. Tapi Mi, gue nge-lag Mi. Iya ya. Tenang, ada Rizky. Rizky sang penyelamat. Oke, teman-teman jangan keluar dulu ya. Sepertinya ada gangguan nih dari host kita. Oke, untuk dokumentasi teman-teman bisa on cam.
Di sini masih sedikit ya yang on cam, masih ditunggu nih untuk teman-teman on cam. Tuh, belum ada yang nambah. Jadi kita on cam untuk meramaikan dokumentasi kita pada malam hari ini. Ada lagi yang mau on cam? Waduh, malah berkurang nih. Tadi 44, sekarang 42 orangnya. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Izin untuk pemimpin dokumentasi. Oke. Oke. Yang sekali aja ya, biar nggak banyak-banyak. 1, 2, 3. Oke, mantap. Slide 2, oh ada nih, slide 2 belum ke foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih ya teman-teman. Hati-hati live Zoom-nya. Makasih juga Terima kasih, teman-teman. Salam ya. Salam buat teman-teman di Opmawanya. Keduanya minggu depan ya. Ya, PT2 minggu depan jangan lupa. Kerja. Enggak. Safi mau ngapain? Free. Safi mau ngapain? Mau nanya lagi? Mau free Kak. Enggak. Lu nge-freeze. Oke. Ajeng. Apa sih? Kak, Kenapa? kami coba lihat lucutannya Kak. Bingung Cepat. Kak saya mau buat nih. Apaan? Mau ngapain sih? Enggak, memangnya harus nikah. Apa mau nikah? Record-nya di itu dulu. Oh iya. Apa namanya workshop? Apa Oh, iya. sih? Workshop. Kami yang Kami, record-nya kami. Lupa, sorry.